Shalom, saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa. Saya adalah orang berdosa yang Tuhan Yesus sudah selamatkan. Namun Tuhan menyuruh saya untuk sampaikan pesan Tuhan ini. Pada tanggal 1 September 2020, beberapa hari yang lalu, di saat saya sedang berdoa, firman Tuhan datang kepada saya di dalam rohnya. Sampaikan perkataan-perkataanku ini kepada keluarga Bapak Sambo dan Ibu Putri, baik mereka mau mendengar atau tidak. Tuhan katakan, aku sangat mengasihi mereka dan keluarga mereka. Kehendakku bahwa setiap orang yang percaya kepadaku di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Jika mereka sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan mereka akan hidup. Namun jika mereka tidak mau bertobat, mereka akan terus-menerus menambah dosanya dan akan semakin dalam jurang yang mereka gali akibat perbuatan-perbuatannya. Dan mereka sendiri akan jatuh ke dalam jurang yang mereka gali itu. Tuhan juga memberikan firman ini untuk disampaikan yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Dikatakan di situ, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah dengan segenap hatimu dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebelum terlambat. Maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan dari murka Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada, jangan menunda-nunda waktu lagi. Aku sedang menunggumu, firman Tuhan. Sebab iblis saat ini sedang menuntut kepadamu dan juga kepada anak-anakmu sampai kepada cucu cicitmu, keturunanmu yang keempat. Kutuk akan menimpamu jika engkau mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat kepada Tuhan semesta alam. Tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan semesta alam. Demikianlah pesan Tuhan kepada Bapak Sambo dan Ibu Putri. Maka aku serahkan lagi kembali kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan pesan yang Engkau sampaikan kepada keluarga ini, Tuhan. Hamba-Mu kembalikan dan menyerahkan keluarga ini ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Engkau yang menolong keluarga ini, Tuhan. Dengan kuasa yang tidak terbatas, Engkau membukakan hati dan pikiran mereka dan membawa mereka datang dan kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapa Yahweh Elohim dan Putra Yesua HaMasiah dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya pribadi ingin
menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai saudara seiman. Bila Bapak dan Ibu belum menanggapi panggilan Tuhan, dan suatu saat bila iblis mulai menuntutmu dan engkau mengalami suatu tekanan yang berat di dalam jiwamu dan juga di dalam keluargamu, bahkan anak-anakmu sampai kepada cucu cicitmu yang keempat, maka datanglah kembali kepada Tuhan segera. Satu-satunya juru selamat hidup semua orang. Dia akan membebaskan keluargamu dan memulihkan hidupmu dan keluargamu selamanya. Kasih Kristus kiranya senantiasa menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom. Ya baik, katanya itu pesan Tuhan untuk Ferdy Sambo dan istrinya. Nah, kalau memang itu pesan Tuhan untuk Ferdy Sambo dan istrinya, sampaikanlah secara langsung kepada Ferdy Sambo dan istrinya. Kenapa sampaikan di media? Karena orang-orang yang menonton video Anda itu bukan Ferdy Sambo semua. Itu yang pertama. Kemudian, untuk apa juga Tuhan menyampaikan firman baru untuk pribadi orang? Alkitab itu lengkap. Di situ firman Tuhan sudah sempurna bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Alkitab membangun, menegur dosa, menghibur, lengkap. Bagaimana cara berpakaian, semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Jadi untuk apa lagi di zaman sekarang ini Tuhan datang lalu menyampaikan firman baru? Coba saudara perhatikan, kenapa Tuhan hanya menyampaikan firman-Nya atau pesannya kepada Ferdy Sambo dan istrinya? Kenapa kita tidak pernah lihat di YouTube pesan Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang tidak terkenal? Misalnya tiba-tiba ada yang bersaksi di YouTube, oh ini pesan Tuhan untuk Ode, ya. Tapi kita semua yang nonton ini tidak ada yang kenal siapa Ode itu, siapa itu Ode, ya. Saudara mengerti maksud saya? Kenapa pesan Tuhan hanya untuk orang yang sedang viral? Karena momen itu, momen yang tepat bagi si seseorang yang bersaksi itu untuk numpang tenar. Sebenarnya Tuhan tidak berpesan, ya. Hanya dia saja yang buat-buat pesan itu. Atau kata lain, dialah Tuhan-Tuhanan yang berpesan kepada Ferdy Sambo dan istrinya itu. Karena kalau judul thumbnailnya atau judul videonya itu nama orang yang tidak terkenal, misalnya pesan Tuhan untuk si Ode, orang tidak akan klik videonya. Karena orang mungkin akan berpikir, siapa juga si Ode ini? Ya kan seperti itu. Tapi kalau Ferdy Sambo kan judulnya misalnya pesan Tuhan untuk Ferdy Sambo dan istrinya. Wah, orang akan penasaran, lalu klik video itu. Kalau saya lihat raut wajah wanita ini, menurut saya wanita ini berbohong. Kemudian tadi dia berdoa, Bapa Yahweh Elohim. Bagaimana dia mengaku dapat pesan Tuhan tapi tidak kenal Tuhan? Di dalam kitab perjanjian lama itu, ada dua macam cara menulis kata Tuhan. Pertama, Tuhan yang ditulis dengan huruf besar hanya di awalan saja. Kedua, Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semuanya. Kata Tuhan yang pertama itu Adonai. Itu merujuk kepada satu pribadi di dalam diri Allah. Sedangkan kata Tuhan yang kedua itu Yahweh atau Yehova, Yod-He-Vav-He, itu merujuk pada tiga pribadi Allah Tritunggal. Jadi kalau dia berdoa dalam nama Bapa Yahweh, itu salah. Sebab Yod-He-Vav-He itu bukan pribadi Bapa saja, melainkan tiga pribadi satu hakikat. Jadi sekian dari saya.